nggak mengganggu anggaran pendidikan karena anggaran pendidikan itu udah banyak kepakai untuk yang macam-macam. Tapi memang anggaran pendidikan kita masih belum efisien ya. Soal anggaran makan bergizi gratis, Derajat Wibowo. Tak boleh ganggu anggaran pendidikan. Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional, PAN, Derajat Wibowo mengatakan, Presiden terpilih RI Prabowo Subianto memang menginginkan ada badan khusus yang mengurusi mengenai program makan bergizi gratis. Badan gizi kan sudah dibikin sekarang karena itu memang untuk ngurusin yang makan siang bergizi. Memang Pak Prabowo menginginkan ada yang ngurusin khusus untuk itu, kata Derajat dalam program gaspolkompas.com yang tayang di YouTube kompas.com pada 16 September 2024. Namun, realisasi program bergizi gratis tampaknya bakal menemui kendala terkait anggaran. Terkait masalah anggaran, Derajat mengatakan, program makan bergizi gratis tidak akan mengambil pos anggaran pendidikan. Anggaran sendiri saja. Jadi, enggak mengganggu anggaran pendidikan karena anggaran pendidikan itu sudah banyak kepakai untuk yang macam-macam, ujarnya. Dalam pandangannya, beban anggaran pendidikan saja sudah berat karena sebenarnya masih kurang untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di tanah air. Oleh karena itu, Derajat menyebutkan, anggaran program makan bergizi gratis harus diambil dari pos yang lain atau membuat pos penerimaan negara yang baru. Makan bergizi harus diambil dari pos yang lain. Pos baru. Artinya apa? Anggarannya anggaran baru, tapi kan makan siang ini enggak langsung 100% kan, bertahap. Jadi, kalau dianggarkan 70, 80 triliun rupiah, untuk tahun pertama masih wajar dan masih bisa di-cover, katanya. Hanya saja, Derajat menekankan bahwa pemerintah ke depan harus lebih kreatif mencari sumber-sumber penerimaan baru. Sebab, tidak bisa hanya mengandalkan penerimaan pajak yang belum maksimal. Lantas, apakah menaikkan pajak bakal menjadi opsi yang ditempuh oleh pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka untuk mendanai program makan bergizi gratis? Derajat pun membahas soal penerimaan pajak yang dianggapnya belum maksimal selama ini. Sebab, yang benar-benar berhasil dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, DJP, hanya sekitar 7-9% dari yang seharusnya 10%. Padahal, dia menyebutkan, 1% dari penerimaan pajak itu jumlahnya sangat tinggi karena produk domestik bruto, PDB, Indonesia saat ini sekitar 21.000 triliun rupiah. Jadi, kalau 1% itu artinya 210 triliun rupiah. Jadi, kalau selisih 1% itu kita kehilangan 210 triliun rupiah. Itu kan gede banget. Sudah, buat makan siang, makan bergizi gratis, sudah berapa itu kan? Ujarnya. Kemudian, Derajat berbicara mengenai penerimaan pajak yang dipakai untuk membayar utang negara. Dari penelusuran dan perhitungannya, negara membayar pokok dan bunga utang sekitar 50% dari pajak yang dikumpulkan DJP. Itu separuh lebih, penerimaan pajak, habis buat bayar utang pokok dan bunganya. Kalau kita pakai rasio kepenerimaan negara, itu sekitar sepertiga. Jadi, misalnya, Anda punya penghasilan katakanlah 100 juta rupiah, terus 33 juta rupiah habis untuk bayar utang. Itu kan besar sekali, porsi yang besar dari penghasilan negara ya, katanya.